Sampai pada akhirnya saya putuskan, ya saya baiat di tarekat ini. Saya masuk sekolah ini. Sampai kepada titik hati ibarat mangkok harus diisi Allah terpenuhi. Apa pengalaman empiris, pengalaman pribadi ketika ketemu sekolah ini? Ya, Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komar. Saya jamaah Ta'lim Ma'rifat dari Jakarta, Kebayoran Lama, Pondok Pinang. Saya bergabung di Ta'lim Ma'rifat sekitar 2 tahun yang lalu. Sebelum saya gabung di Ta'lim Ma'rifat, saya sudah pernah belajar yang namanya ilmu tarekat, yaitu tarekat Naksabandiyah Pijawat. Setelah saya jalani belajar di tarekat Naksabandiyah Pijawat, ya memang konsepnya konsep ketuhanan, yang mana konsep ketuhanan itu harus kita jalanin dan kita amalkan. Akan tetapi di situ masalah ta'limnya itu nggak ada. Cuman ujung-ujung datang zikir nabi isbat, zikir hopi dan lain-lain, tapi nggak ada yang namanya penjelasan tentang ilmu ketuhanan. Nah, semenjak saya gabung di Ta'lim Ma'rifat ini sangat beda dengan sesuai wahdatul wujud. Mungkin yang saya alami cuma hanya sebatas wahdatul suhud. Iya, dan wahdatul wujudnya itu belum. Makanya saya penasaran sampai di mana penjabaran ilmiah ketuhanan itu saya belum pernah dapat selain di Ta'lim Ma'rifat. Nah, di samping itu setelah saya gabung Ta'lim Ma'rifat ya melalui Basit, karena memang saya pencari dasarnya ya. Pencari sudah 6 tahun. Ikhwan, saya cari itu di mana keberadaan Tuhan. Min aina Allah. Saya bingung. Satu sisi ya kan Tuhan berada di Aros, Aristawa, satu sisi hablum min hablil warid, nahnu aqrabu min hablil warid. Makanya saya bingung tuh di mana letak Tuhan sesungguhnya. Ya kan, dengan konsep-konsep itu ya teringat dengan hadis Nabi ya kan, ketika menanyakan ketuhanan lewat jalur Rasulullah. Ya, saya pernah baca juga, lihat hadis Nabi ketika sahabat nanya, wahai Rasulullah, di mana engkau waktu itu berada? Ya Rasulullah menjawab kan, ya kan, ketika itu aku ada di Nabi Adam, aku ada di para nabi-nabi, dan aku berada di seluruh orang-orang beriman. Ya kan bingung tuh. Kalau secara nalar, iya kan, Rasulullah yang mana yang dimaksud? Apakah Rasulullah berbentuk Muhammad bin Abdullah? Apakah Rasulullah yang Nur Muhammad itu? Ya, makanya saya coba untuk perhatikan. Oh, ternyata yang dimaksud Rasulullah adalah yang Nur Muhammad tersebut. Oh, saya paham. Berarti Rasulullah itu kan suatu utusan Tuhan yang mempunyai saluran langsung ke Tuhan. Makanya dari yang tarekat sebelumnya hanya sebatas ya utusan, tapi cara teknik penyambungannya nggak pernah dipaparkan di situ. Jadi saya bingung. Jadi saya harus gimana? Katanya cukup berabit aja. Nah, berabit kan ada tekniknya. Nah, saya juga bingung. Nah, iya. Nah, gimana cara berabit yang benar? Berabit toh lah bahasanya. Nah, di tema libat ini sejelas-jelasnya saya dapatkan teknik berabit toh. Gamblang lagi. Gamblang. Nah, berarti sesuai dengan ketika itu sesuai dengan apa yang saya dapat, mungkin secara empiris, ya kan, kejadian-kejadian yang pernah saya alamin. Saya masuk Ta'lim Ma'rifat ya luar biasa. Tapi ini bukan bicara masalah kekeramatan bukan. Tapi ini murni adanya ketika kita bisa beserta dengan utusannya. Ya tidak lain, pasti tuh banyak bonus-bonus di situ. Nah, bonus yang aneh-aneh bahkan ya mungkin boleh dipercaya boleh tidak, itu pengalaman pribadi saya. Iya, gitu. Nah, sebenarnya bukan itu yang kita bicarakan gitu. Karena tetap konsep ketuhanan itu. Jadi selama saya belajar di Ta'lim Ma'rifat, ya banyak sih perubahan-perubahan buat diri saya, bahwa ketika sholat agak sedikit khusyuk. Apa yang kita ingat
Tuhan itu gimana wujudnya, ya sudah saya dapat dipaparkan oleh Mr. TM di Taklim Marifat khususnya. Nah tadinya saya juga bingung tuh gimana teknik sholat yang bener ala Rasulullah. Ya makanya saya juga bingung, solu kamaro aitani muni Pak Usoli, bingung apakah saya harus lihat jasadnya, sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam. Ya itu kan nggak perlu dicari kali di kitab-kitab, banyak juga kali di pelajaran madrasah ada. Ya cuman saya pikir itu udah pasti bisa saya. Betul. Cuman gimana cara khusyuk yang dimaksud Nabi Muhammad itu. Nah ya merujuk dari kitab-kitabnya, gimana caranya biar supaya itu nyambung ke Tuhan. Saya bingung ya, di Taklim Marifat lah dikasih tahu, dijabarkan, dipaparkan dengan metode-metode ilmiahnya gimana caranya untuk nyambung ke Tuhan. Ya udah itu aja sih, mungkin ada pengalaman juga Basit setelah masuk Taklim Marifat. Ya, gimana Bang Basit? Yang jelas saya alami ya hidup juga tenang, enak, nggak uring-uringan, nggak mau mencari-cari lagi nih di mana nih ilmu-ilmu yang sebenar-benarnya ya kan. Hanya kata dari cerita-cerita orang, ternyata ya sedikit ngalamin walaupun sedikit. Ya kan kita jadi pelaku. Selama ini kan kita cuma hanya ngeliat, ngebaca pelaku perjalanan seseorang. Nah, selama saya belajar di Taklim Marifat ya alhamdulillah saya sedikit jadi pelaku walaupun belum paripurna pelaku saya. Sedikit aja sudah luar biasa. Iya. Makanya begitu. Saya juga ya mudah-mudahan Allah kuatkan saya tetap istiqomah di Taklim Marifat. Ya apapun tantangannya, apapun godaannya, ya sebenarnya berat, dayanya luar biasa. Karena ini ilmu yang benar kali ya. Tapi bukan ini kali ya, saya bilang gitu ya. Ya seharusnya memang udah benar, udah tuntas kayaknya pencarian saya. Ya, selama saya belajar gimana cara teknik penyambungan, ya kalau masalah syariat ya luar biasa, dari madrasah kita tahu kan syariat. Yang diajarkan ya cuman tata cara beribadah kepada Tuhan. Cuman tata cara penyambungan ke Tuhannya nggak pernah ada. Di sinilah Taklim Marifat dibongkar habis-habisan mengenai tata cara penyambungan kita beribadah kepada Tuhan yang dengan yang benar dan yang sejelas-jelasnya. Udah itu aja sih. Ya mungkin pengalaman. Mungkin Pak Basit boleh apa tadi pengalaman Teresa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Basit sama dengan Pak Komar dari Jamaah Taklim Marifat Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Awal mula ketemu dengan sekolah ini nggak sengaja lagi buka Facebook, nemu uraian tuh. Pengalaman saya, ini kata-katanya berani banget ini. Itu udah ada kalimat-kalimat kasar gitu. Belum. Maksud saya itu ini rahasia nih isinya, kok ditelanjangin begitu. Ketika kita belajar dulu di Torket lain nggak ada bahasanya. Ini rahasia Tuhan, nggak boleh dibongkar. Iya, itu. Saya akan dipenggal leher katanya, itu bahasanya begitu. Wah, bahaya ini. Hadis itu kan. Tidak hanya. Kan begitu tuh. Di satu sisi saya ngeri, tapi di satu sisi penasaran. Kayak gitu, penasaran, coba saya ikutin penasaran saya tuh. Saya buka halamannya. Berapa lama ngikutinnya, Pak Basit? 8 bulan. 8 bulanan ya. Ya. 2000 berapa kira-kira? 2000 berapa gitu? 2002 ya sih ya. 2022, 2021 akhir lah kalau nggak salah. Mulai awal nggak sengaja ketemu di Facebook tuh tulisan. Saya buka halamannya, saya like gitu kan. Nah, terus saya scroll ke bawah kan. Mantap. Ngeri-ngeri sedap. Oh kan, wah ini ada rahasia apa ini gitu, begitu. Nggak sengaja dapat berapa hari ada YouTube-nya. Saya baru tahu tuh, entar lupa dari mana tuh, dari Facebook-nya atau apa. Saya lari ke YouTube-nya kan. Wah, videonya banyak tuh, saya coba ikutin. Makin ganas ya. Cuman kok isi omongannya kayaknya nih yang gue cari selama ini ada di sini gitu. Itu ada rasa itu kuat tuh.
Saya tuh penasaran sama yang namanya Tuhan tuh kurang lebih tahun 2005 Woi, atau 2006. Ada masalah anak muda ya, masalah perempuan ini gitu kan. Sakit hati perempuan apa gitu gitu kan. Apa Bang Teja ya udah. Hati-hati. Kapol. Makanya ya Bang Denny, hati-hati. Ya, Hati-hati. Bang ya ya Bang. Bang Taufik, hati-hati, makasih, hati-hati. Nanti kita main lah ke sana saya. Harus saya. Woi, Wah, ada ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana? Iya. Sampai mana tadi? Oh iya 2005. 2005. Saya punya akhirnya saya bukan ketemu, ada orang yang saya anggap cerdas, pinter, kurang lebih umurnya 7 tahun di atas saya lah. Saya merapat ke dia tuh, sering ngobrol berdua, diskusi masalah hidup masalah perempuan, masalah ilmu, masalah apa. Intinya gimana caranya saya tuh bahasanya, kalau urusan perempuan kok gue bisa sakit hati sama perempuan, ini kagak enak banget ini. Itu contoh gitu kan. Sampai ada itu hampir tiap hari tuh saya tuh ngobrol berdua berjam-jam gitu kan, hampir tiap hari tuh. Dia ada satu omongan dia tuh yang ngebekas di saya tuh. Dia bilang hati itu ibarat mangkok deh. Nah, kalau nggak bisa diisi Allah, kosongin aja, jangan diisi perempuan ya. Ini akibatnya dia kata begitu. Itu kayaknya ngebekas tuh omongan tuh. Dari kongko bertahun-tahun sama dia, itu omongan itu. Saya penasaran sama Tuhan Allah. Emang bisa hati diisi Allah gitu. Nah dari situ tuh. Cuman saya bingung, otomatis saya minta tanggung jawab dia dong, selaku orang yang ngasih tahu, ya ajarin lah. Istilah kata bahasa jelasnya, ajarin saya untuk bisa ngisi hati saya, isinya Allah kan begitu. Diajarin wiridan ini, wiridan itu, wiridan ini gitu kan. Ibadah-ibadah lah gitu kan. Kok kusut gitu. Hati nggak kosong-kosong kan. Malah tambah kusut itu. Kayaknya sih begitu ya. Kayaknya sih begitu tuh. Kayaknya begitu tuh. yang nginep. Walaupun memang ada sensasi-sensasi yang bahasa aja, mungkin kalau bahasa keramat lah ada gitu kan. Cuman secara yang saya terkesan sama omongannya kok nggak dapet. Hati kosongin isi Allah. Nggak kena dah tuh gitu. Tapi prakteknya berbeda gitu. Berbeda Sekali dengan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan dia saranin kan gitu. Sampai waktu itu tahun 2017 saya ngaji kitab sono sini apa ya itulah. Saya memang dari kecil itu ya dididik agama gitu kan sama orang tua, umur sanawiyah SMP itu sederajat, pesantren, SD-nya madrasah kan gitu. Nah 2017 itu Bang Komar ngajak untuk tarekat. Saya takut tuh. Karena asing di kuping saya tuh. Dan juga pemikiran umum kalau yang udah bertarekat meninggalkan semuanya. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Yang pasti saya belajar agama dari kecil, kata-kata tarekat aja tuh asing banget. Asing banget. Mau pesantren sini, pesantren sini. Saya nyantren gitu. Cuman kata-kata tarekat serem gitu ya. Cuman saya penasaran, sebab udah nyantol nih, hati kosongin isi Allah. Itu ngebekas banget omongan itu tuh. Udah penasaran, minta saran sono sini untuk
ikut ajakan dari abang sepupu tarekat, sampai pada keputusan ya minimal ngilangin nasaran. Awalnya itu. Iya. Kalau emang sesat ya tinggal keluar. Gitu. Itu. Ikut tuh akhirnya. Ya, gitu kan. Memang ada sensasinya tuh yang saya belum pernah dapet sebelumnya. Ketenangan apa ada gitu. Terus berjalan, terus dapat setahun. Istilah kata ibarat ilmu karate mah saya naik sabuk dah. Apa namanya, suluk apa ya? Ya suluk, ikut suluk apa. Nah itu dia tadi, sampai kepada cerita yang tadi tuh, nggak sengaja di Facebook itu nemu tulisan dari halaman Taklim Ma'rifat. Heboh langsung saya kan. Ini berani ini. Cuman isinya keren ini. Isinya keren ini. Keren banget ini. Baca lagi yang lain. Iya. Itu rasa Makin penasaran ya. penasaran dan rasa takutnya sama ini ilmu rahasia tuh entah kenapa tuh hilang aja. Hilang. Mungkin saya emang pribadi setuju, nih kayaknya zaman emang harus udah begini nih. Kayaknya. Sebab saya kayak setuju aja gitu sama gaya abang guru gitu ya kan. Buka nonton videonya apa segala macem, badan pada sakit. Aduh, baru nonton juga saya paksain aja. Iya, ngater-ngater. Waduh, kan main. Ampun, dia bilang. Gitu ya. Sampai pada akhirnya saya putuskan, ya saya baiat di tarekat ini. Saya masuk sekolah ini. Alhamdulillah. Ya, setelah itu sampai kepada titik, iya, hati ibarat mangkok harus diisi Allah terpenuhi. Gitu. Akhirnya masukan dulu itu akhirnya terjawab sekarang. Terjawab sekarang 2005 atau 2006 sampai 2022 Dua ya. November. November. Jauh sekali ya. Oktober November lah itu. Ya seperti itu pengalaman. Sekolah ini memang pasti dari orang-orang yang awalnya penasaran, oh apa sih ini ya kan? Daripada yang lain karena teramanya iya, lagi. iya. Uraiannya seperti ini. Iya. Awalnya seperti itu. Akhirnya kecantol juga. Betul. Akhirnya kecantol. Ya itu sih. Setuju banget memang. Untuk menuju Tuhan itu ya musuh terberat ya diri sendiri kan. Mau nggak mau kalau kemelekatan yang ada di diri udah dicoplok-coplokin orang blok. Cuman mempraktekin kok takut ya. Aduh, gimana gitu ya. Dilema juga tuh. Berarti apa 2022 yang belum masuk Pak Basit dulu ya? Iya. Bahkan perintah percobaan kan. Bahasanya Telusurin dulu. kalau seandainya ada yang aneh kita ikutin. Ya, karena kita terbiasa suka yang aneh-aneh gitu kan. Nggak pernah dengar di publik ajaran ini ajaran bener tapi nekat gitu kan bahasanya. Senekat ini gitu uraiannya gitu. Itu kan rahasia-rahasia yang nggak pernah kita dapat ya. Gitu. Akhirnya sampai kepada alhamdulillah ini kemauan dari Allah sendiri, bukan karena saya nyari atau apa, enggak. Udkhulu fi silmi kafah. Alhamdulillah kayaknya nyampe dah kemarin. Biarpun kayaknya gitu kan. Awalnya. Iya, luar dalam gitu ya. Itu udah alhamdulillah. Walaupun pahit atau apa ya, itu kan dikasih tahu lagi bagaimana caranya biar ada di tengah apa ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pun kan nggak memandang latar belakang juga, sama latar belakang pendidikan, latar belakang apapun pekerjaan, kehidupan kan nggak memandang. Kalau kita nyampein pulang, itu kan luar biasa. Puji Tuhanan seperti itulah baru kita merasakan kita sebenarnya kalau mohon maaf sekali kayak ibaratnya kita itu mengagungkan atau
mengagungkan sosok napak tilasnya Nabi Muhammad, apa ceritanya sih sebenarnya. Kalau di luar kan, kalau saya mohon maaf ya, bukan kita menjustifikasi kan, kalau di luar kan memang kalau terlihat kan hanya ceritanya, wah Rasulullah, tapi napak tilasnya enggak oh ini bahwa ada apa namanya, mohon maaf, kayak suluk, enggak ntar ini nah segala macam loh, begini berbagai kan, pasti itu semua lah tapi dan aneh rangkaiannya dan nggak pernah ada di uraian ulama-ulama yang sudah iya, jelas nggak ada. Kan gitu, jadi banyak pertanyaan, benar nggak sih, gitu kan, tambah penasaran. Iya. Apalagi bicara masalah iman, kita nggak tahu iman itu apa. Ya kan, kita Islam aja kita masih bingung, bersahadat juga kita nggak pernah tahu. Ya kan, kata orang tua kita Islam, kita ikut aja Islam. Tapi konteksnya kita udah Islam nih dari mana gitu? Siapa yang menyatakan diri kita Islam, kan bingung. Tahu-tahu ada KTP Islam aja. Masa agama ditentukan sama dukcapil? Iya, repot. Mohon maaf sekali kan. Lagi kan yang udah jelas-jelas mereka katanya bersahadat, bersaksi. Ya ingat cerita Arab Baduy itu kan. Ya wahai Nabi Muhammad, ya kan aku percaya bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Ya kan. Nah, lantas Nabi Muhammad bilang kamu belum beriman, bingung lagi. Ya kan, gak hanya pasrah. Iya pasrah, tunduk benar, tapi iman katanya belum masuk kan bingung. Nah gimana cara masuk iman ini kan bahasanya kan percaya, dia kan sekedar percaya ceritanya, apakah percaya saat dia jadi pelaku, kan bingung kan. Ya kita belum pernah pelaku. Iya, benar. Ya gimana cara masukin iman itu? Ya taunya iman yang percaya Tuhan itu ada. Ya ada. Nah, uraian ada itu nggak pernah dibahas kan. Bahwa Tuhan itu wujud, ada, bahasanya ada di mana? Di atas genteng, di atas pohon, masa seperti itu? Makanya kan kita bingung gitu untuk memastikannya. Makanya ya jadi semenjak ya kita tahu sekolah tinggi ilmu ketuhanan itu ya kan, di TM itu kan Tali Marifat, ya makin terang tuh keberadaan Allah dan keberadaan utusannya, siapa yang ngebawanya. Ya itu nggak pernah diuraikan di setiap pelajaran saat kita di madrasah yang tahu ya taunya hanya bab gimana caranya ya kan peraturan untuk beribadah kepada Allah, ya kan, dari bab toharoh sampai bab muamalah. Ya. Nah ini kan cuma tata cara beribadah, tata cara penyambungannya kan nggak ada, bingung gitu. Dengan PD-nya aja, udah diterima, Allah Maha mengetahui, ya kan, udah gitu aja, Allah tahu kita ibadah. Iya, yang pasti itu aja udah. Begitu, masih paham itu. Penyakit hati itu masih cukup ada. Iya, pastinya. Andil pacar iwal Iya, makanya. Iya, gitu. Karena ibadah kuat ya. Ini tambah dia. Bingung. Bukan makin merunduk tapi makin melampaui dan membusungkan dada. Aneh ya. Itu salah satu alasan juga yang mencari jangan iya. Ya memang sih. Memang ya itu dia. Ibarat mohon maaf sekali, rukun Islam saja sudah luntur, padahal syahadat itu ya pondasi awal bagaimana pondasi awal aja kita nggak tahu, terus bagaimana dengan selanjutnya. Memang sholat Imaduddin memang tiangnya, tapi pondasinya nggak ada. Iya benar. Tiangnya gimana? Ngambang. Mau bangun apa? Ngambang. Itu dia memang sih luar biasa ya, tapi memang ya itulah karena terus sering bilang abang kan, memang sekolah ini memang tidak mengajarkan yang enak-enak. Karena memang di awal kan diomongin di sekolah ini tidak mengajarkan enak-enak. Kalau ngomong enak-enak, wah berapa juta yang masuk? Pasti masuk. Pasti ya berarti itu mungkin ya, jadi apa namanya, kayak Pak Basit dan Pak Komar mungkin ya itulah, seperti itulah spiritual pengalaman empiris yang dialami sama Pak Basit, Pak Komar. Nah, oh ya, Pak Basit dan Pak Komar ini saudara masih ikatan, ada saudara sepupu seperti itu. Nah, mereka ini salah satu jamaah dari Jakarta, tinggalnya di Pondok Pinang. Seperti itu. Jakarta Selatan. Jadi ya seperti itulah pengalaman empiris yang sudah mereka ceritakan, apa yang
pengalaman dahulu dan pengalaman sekarang, nah pengalaman mereka pribadi lah seperti itu sampai ketemu sekolah ini. Jadi memang luar biasa. Jadi seperti inilah sekolah tinggi ilmu ketuhanan Ta'lim Arifat. Dan lupa kita punya yayasan Wasilah Naks Nusantara. Itu dia. Oke. Sudah diakui. Diakuin lembaga hukum negara sudah. Jangan usah khawatir. Masuk Ta'lim Arifat. Jadi bukan beli kucing dalam karung. Oke, terima kasih.